baby told me with a sigh, saying words that came across as a Halo, saya Afir Rifanisa Kadar Mukri dengan NIM terakhir 18. Dan saya Aluna Maulida dengan NIM terakhir 02. Saya Naisya Fia Aukalia dengan NIM terakhir 72. Saya Muhammad Ayu Trianto dengan NIM akhir 90. Kami dari kelompok 10. Halo teman-teman, berjumpa dengan kami. Saya Aluna Maulida. Saya Afir Rifanisa Kadar Mukri. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Masih sehat dan bahagia kan? Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua berkunjung di salah satu tempat istimewa di kota Surakarta yang dikenal oleh masyarakat lokal maupun turis mancanegara. Teman-teman pasti penasaran di mana tempatnya kan? Ya, benar sekali. Kami sedang berada di Batik Kauman, Surakarta. Di tempat yang kami kunjungi kali ini, kalian bisa berburu kain batik sekaligus belajar membatik dengan ahlinya langsung. Saat ini, kami berada di Rumah Batik Gunawan, salah satu toko batik yang ada di Kampung Batik Kauman yang menyediakan kursus membatik bagi para pengunjung yang ingin belajar. Di tempat ini, kami akan berbincang bersama Ibu Nita selaku Public Relation Manager dari Batik Gunawan Setiawan. Beliau akan berbagi informasi seputar sejarah Kampung Batik Kauman, filosofi motif batik, dan strategi pelestarian batik di era modern. Yuk simak selengkapnya. Di sini kami sudah bersama Ibu. Ya, saya Nita selaku di sini PR GS Batik Gunawan Setiawan Group maksudnya. Gitu. Sejarah dari Kampung Batik Kauman itu bagaimana dia? Iya, Kampung Batik Kauman itu sudah ada sejalan dengan Keraton Surakarta. Mungkin sudah tahun 1800-an lebih ya asalnya. Itu dulunya kampungnya para abdi dalam keraton yang sehari-hari berprofesi sebagai guru madrasah, sebagai ulama di Masjid Agung Surakarta. Nah, beliau-beliau itu bermukim di sini, maka namanya Kampung Kauman. Kampungnya para kaum. Nah, kaum itu kalau zaman dahulu kan ulama, guru, dan yang mungkin di istilahnya ketua-ketua gitu yang dituakan gitu ya. Itu di sini. Kemudian beliau-beliau selain menjadi guru itu punya keahlian untuk membatik adik-adik ya, membatik tradisional, membatik tulis, dan kemudian berkembang batik cap dan yang lain-lain sampai sekarang ini menjadi kampungnya industri batik. Tekniknya sendiri tadi apakah hanya batik cap saja? Kita batik tulis dan batik cap. Kalau batik tulis itu pakai alat namanya canting kayak yang adik-adik coba kemarin. Ya, itu namanya batik tulis. Nah, kalau cap pakai alat tembaga ukuran 20 kali 20 seperti yang di gantung-gantung itu contohnya. Itu batik. Iya, itu pakai batik cap. Jadi kayak stempel nanti dikasih malam, dicap berulang-ulang kayak gitu, terus diwarna. Ini namanya batik Kauman ya, Bu? Iya. Ada kekhasan dari batik Kauman kita. Iya. Iya, kalau di Surakarta ini kan kental dengan budaya ya, terutama kita dekat dengan keraton. Jadi Batik Kauman ini dulunya menghasilkan, memproduksi batik-batik motif khas keraton Surakarta. Jadi kayak motif pakem kayak gitu. Jadi motif pakem itu motif-motif yang udah ada istilahnya komposisinya, kayak teruntum itu kan bunga-bunga, teruntum bordo berarti bunga-bunga ditambah kayak lambang sayap, kayak sidomukti itu kayak udah jajaran genjang ada isi-isinya. Nah, itu namanya motif pakem keraton. Nah, itu kita masih memproduksi konsisten sampai sekarang. Kalau tentang motif saudagar itu Ya, saudagaran itu sejarahnya itu kan istilahnya akulturasi dari mungkin batik Pekalongan, mungkin ada batik pesisiran. Nah, batik saudagaran itu lebih bervariasi motifnya, tetapi masuknya kontemporer kayak mungkin motif burung, motif
hutan, flora, fauna, tetapi mungkin juga ada motif abstrak. Abstrak tuh nggak berbentuk tapi kayak mungkin cuman sayap atau cuman kalau burung cuman kepalanya atau hewan-hewan cuman ya seperti abstrak-abstrak pada umumnya, jadi nggak berbentuk, mungkin cuman garis-garis kayak gitu. Lalu untuk makna filosofisnya itu dari batik Kauman sama pergadaran itu bagaimana? Kalau filosofinya itu per motif itu ada filosofinya, kayak yang saya bilang teruntum itu artinya cinta kasih sepanjang masa. Jadi artinya orang tua itu mencintai, mengasihi anak-anaknya itu sepanjang masa, sepanjang akhir hidupnya. Cinta tiada batas gitu ya. Nah, itu biasanya dipakai untuk orang tua ketika upacara adat pernikahan, itu orang tua pakainya teruntum. Nah, itu berisi doa-doa agar juga melambangkan orang tua itu selalu mengasihi, mencintai anaknya itu sepanjang hayat. Terus sido mukti, ya sido mukti. Kalau sekarang tuh sido itu bahasa Jawanya jadi, mukti itu kayak sejahtera. Nah, intinya itu doa-doa dari orang tua agar sang anak itu dalam kehidupan berumah tangga itu bisa sejahtera. Kalau zaman sekarang mungkin sakinah mawaddah warahmah. Iya ya, kayak gitu, sejahtera, makmur, terus tercukupi ya gitu. Itu jadi batik itu dulu doa-doa yang baik intinya. Terus kalau yang saudagaran itu filosofinya mungkin macam-macam ya, kayak tadi flora fauna itu cuman menggambarkan keberaneka-ragaman isi sumber daya kita. Nah gitu, kayak gitu. Ada yang nggak pakai filosofi, hanya mengambil inspirasi dari alam, mengambil inspirasi dari ini sesuatu bangunan. Nah kayak gitu bisa, namanya batik saudagaran, batik kontemporer kayak gitu. Batik Kauman ini kan juga ikut andil dalam melestarikan budaya. Iya. Dengan adanya website pelatihan website itu yang melatih itu dari Oh iya, kalau ini kan programnya Batik Gunawan Setiawan sebenarnya pertama. Nah itu ada yang pelatihan singkat yang adik-adik ikuti, itu cuma 1 jam. Nah itu khususnya untuk pembelajaran wisatawan yang singkat-singkat. Tapi nanti ada yang lebih kompleks, yang 1 meter itu 4 jaman. Nah itu mungkin kelas mahasiswa tekstil, mahasiswa apa, ataupun anak SMK yang ini di bidangnya gitu ya. Nah itu ada juga yang batik untuk wirausaha. Nanti itu masuknya pelatihnya IKM Paguyuban yang tadi. Tapi kalau yang singkat-singkat tadi itu karyawan Batik Gunawan Setiawan sendiri, terutama yang pembatiknya, jadi internal aja. Tapi kita sudah istilahnya pengalaman dan sudah di training semua. Gitu. Jadi untuk prakteknya apakah di tempat yang seperti ini? Iya, kalau saya ceritakan kan di situ kemarin di situ ya, di Batik Gunawan ya. Iya. Nah itu kapasitasnya 80 orang. Tapi kalau mau bawa rombongan 200, 400, nah nanti kita sulap ini toko-toko ini bisa jadi workshop juga. Kita pernah menerima hampir 1000 ya. Nah itu di 2 seksi. Nah itu tempatnya di dalam Batik Gunawan, di toko saya ini, di toko Kauman. Terus kemudian nanti ada di halaman, bisa kalau nggak hujan gitu. Jadi kita fleksibel. Tapi yang utama di ruang produksi tadi. Untuk harapannya pada masyarakat itu bagaimana itu dan Harapan saya masyarakat itu mencintai dan melestarikan batik sebagai budaya asli Indonesia serta bangga memakai produk-produk lokal, sehingga pengrajin itu juga merasakan manfaatnya. Jadi kalau adik-adik mencintai batik, membeli batik itu secara tidak langsung membantu perekonomiannya pengrajin. Nah dari situ ekonomi berputar, dari yang adik-adik belanjakan sampai ke usaha ini, sampai ke pengrajin, kemudian pengrajin berbelanja. Nah ekonomi kan muternya kayak gitu.
Jadi kalau bisa adik-adik itu mencintai produk lokal, entah itu batik, tenun, atau songket, atau kulit yang dari Bandung. Jangan cuma tahunya merek-merek luar negeri, tapi mencintai produk dalam negeri, gitu ya. Selain itu, di sini juga menyediakan tentang program workshop untuk pengunjung yang ingin belajar tentang cara membatik. Teman-teman pasti penasaran bagaimana cara membatik kan? Yuk ikutin kami. Nah, teman-teman, di sini tempat proses pembuatan batik nih. Yuk kita ikutin Isya dan Wahyu belajar membatik. Sebelum melakukan aktivitas membatik, kami diberikan 2 kain kecil untuk menutup area tubuh agar tidak terkena tetesan malam. Langkah yang pertama yaitu membuat pola atau motif batik dengan pensil. Kami diajarkan bagaimana teknik serta cara membatik mulai dari gerakan dan posisi kain. Pada saat membatik, ketebalan lilin harus diperhatikan agar pada saat pewarnaan terlihat dengan jelas. Setiap sisi depan dan proses membatik dilakukan 2 kali, yakni diulangi di belakang. Berdagang batik tidak sekedar berbisnis atau soal untung rugi. Batik merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi sampai kapanpun. Salah satu cara melindungi dan menghargai batik adalah menanamkan kebanggaan menggunakan batik kepada setiap orang. Dengan demikian, batik tidak lagi dipandang hanya sebatas yang dipakai pada momen tertentu, tetapi batik menjadi kebutuhan sehingga ada kewajiban mengenakannya setiap saat dalam berbagai aktivitas. Proses selanjutnya yaitu pewarnaan batik. Waterglass, penguji warna namanya waterglass. Ini langkah selanjutnya diapain? Langkah selanjutnya Diuji warna baru dilorot ngilangi mangannya pakai air panas. air panas saja. Air panas dilorot, udah toh, dan terus dicuci biar agak netes airnya aja. Nanti baru saya angkat dikasih sana, hasilnya bisa pulang. Jadi nggak harus dijemur atau itu? Enggak usah dijemur pakai matahari. Nanti kena airnya dari sendiri. Supaya kering, akan dikasih dan matahari. Biar menguji dulu, tidak sebentar aja. Biar menguji dulu, baru saya lorot pakai panas mengulangi malamnya tuh. Nah, panasnya malam itu nanti putih. Nah, yang batik namanya batik tulis itu yang putih itu kayaknya. Lainnya kan cuma warna. Kalau nama batik tulis itu kan ditulis dulu, pakai pensil, namanya batik tulis. Kalau cat kan tetap ini gitu. Seperti ini. Ini kan cat.
Setelah proses pewarnaan, dilanjut dengan proses perebusan kain batik untuk melarutkan malamnya agar motifnya terlihat. Setelah itu, dilakukan proses penjemuran kain batik. Nggak netes airnya, saya angkat kasih. Itu tadi keseruan kami jalan-jalan di Batik Kauman Surakarta. Gimana, seru kan? Batik Kauman Surakarta bukan hanya tempat produksi batik, melainkan juga museum budaya Jawa yang tetap eksis hingga saat ini. Harapan kami sebagai generasi muda perlu mencintai produk-produk lokal, salah satunya yaitu batik. Sebagai warisan budaya bangsa, saya Agena Maulida Dan saya Abdul Manisa Feral Mukri, kami pamit undur diri. Dadah!